Yehezkiel pasal 37, hari Sabtu tanggal 27 September 2025. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Kita lihat dulu kembali bagaimana di pembacaan kita sebelumnya, dari pasal 33 sampai 48 sudah dituliskan di situ bagaimana nubuatan pengharapan bagi Israel. Nah, Israel yang saat itu ada di pembuangan, bagaimana Tuhan datang untuk memberikan harapan. Nah, harapan itu masih dalam bentuk nubuatan, belum ada. Harapan itu artinya kan sesuatu yang belum ada. Nah, ini sudah ada nubuatan, sudah ada pemberitahuan kepada Nabi Yehezkiel untuk disampaikan kepada bangsa Israel tentang pengharapan itu. Nah, jadi sudah dituliskan sebelumnya pasal 33 sampai pasal 48 itu semuanya tentang nubuatan pengharapan bagi Israel. Nah, Tuhan sudah pilih Yehezkiel menjadi penjaga di situ. Jadi Tuhan beritahukan kepada Yehezkiel, dan Yehezkiel nantinya yang menyampaikan kepada bangsa Israel. Nah, kita lihat di judul perikop pasal 37 ini ada dua, yaitu kebangkitan Israel dan kerajaan Israel dan Yehuda dipersatukan kembali. Ini bagaimana di ayat 1, kekuasaan Tuhan meliputi Yehezkiel, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya. Jadi Roh Tuhan yang membawa Yehezkiel untuk ditempatkan, diperlihatkan kalau dia lagi sementara ada di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Kalau penuh berarti banyak sekali ya. Penuh dengan tulang-tulang lembah itu. Ayat 2. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Jadi Roh Tuhan ini lagi membawa Yehezkiel keliling-keliling untuk melihat tulang-tulang itu. Tulang yang penuh, yang banyak di lembah-lembah itu, Tuhan bawa dia untuk dilihat. Ternyata ini dikatakan sungguh amat banyak bertaburan memenuhi lembah itu, dan yang dia lihat bahwa tulang-tulang itu amat kering. Kan biasa ada tulang ya yang masih sedikit basah, masih agak segar-segar. Nah, ini tulang yang diperlihatkan kepada Yehezkiel itu tulang yang sudah amat kering, sudah tengkorak-tengkorak ya, seperti itu yang kita sudah pernah melihat tengkorak kering sekali. Bukan tulang yang masih baru, masih segar-segar. Ini tulang yang bertaburan amat kering. Ayat 3. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Tuhan berfirman kepada Yehezkiel, bisa ndak menurut engkau tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Kalau pertanyaan ini datang kepada kita hari ini, kita bawa posisi kita lagi seperti Yehezkiel, diperlihatkan taburan tulang-tulang yang amat kering. Apa jawab kita hari ini? Kalau lihat tulang-tulang kering seperti itu, menurut teori yang kita lihat atau melihat fakta-fakta yang kita tahu, kalau sudah sangat kering, amat kering, sedang yang masih baru pun, masih segar pun, bagaimana mungkin bisa hidup kembali? Itu kan pendapat yang kita bisa keluarkan ya. Tapi ini yang dikatakan, kita akan lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hal ini, memperlihatkan kepada Yehezkiel. Saat dikatakan, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Yehezkiel menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Untuk berkata, ya Tuhan, dapat, Engkau yang tahu bagaimana cara menghidupkannya. Apakah kita setelah membaca firman Tuhan ini, merenungkan firman Tuhan ini, kita berani berkata bahwa ya Tuhan,
Engkau sanggup menghidupkan tulang yang sudah amat kering ini. Kita lanjut dulu pembacaan kita. Ayat 4. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Wow, ini Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana itu ternyata bisa berbicara kepada tulang yang kering. Melalui Nabi Yehezkiel ini dikatakan bernubuatlah, artinya katakanlah hal-hal yang akan terjadi di depan. Bernubuat memperkatakan bahwa katakan kepada tulang-tulang kering ini, dikatakan, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Jadi yang dibicarai ini, yang dinubuatkan ini adalah tulang-tulang yang kering. Firman Tuhan diperkatakan kepada tulang kering. Tuhan berfirman, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Kalau mendengar seperti ini, mau percaya enggak? Tulang sudah berserakan, sudah kering, benar-benar kering, dan ada firman Tuhan bilang, aku beri nafas hidup ke dalammu supaya kamu hidup lagi. Kembali, mau percaya atau tidak, pilihan ada pada Nabi Yehezkiel pada saat itu. Kita lanjut dulu ayat 6. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi ini nubuatan yang awal Tuhan bilang untuk berbicara kepada tulang-tulang kering bahwa Tuhan akan memberi nafas hidup ke dalam tulang kering lagi. Tuhan mau supaya hidup kembali ini tulang-tulang kering. Nah, setelah dikatakan di ayat 6, aku akan memberi urat-urat padamu. Karena tanpa urat, bagaimana itu tulang kering hidup ya? Tanpa urat. Ini aku akan tumbuhkan daging padamu dan akan menutupi kamu dengan kulit. Jadi ada urat, ada daging, ada kulit yang menutupi, dan sesudah itu dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Ada proses ternyata, ada tahap by tahap, ada tahap-tahap yang Tuhan kerjakan untuk membangkitkan kembali tulang yang sudah mati, tulang yang sudah kering. Jadi akan diberi urat, akan ditumbuhkan daging, akan ditutupi dengan kulit, dan diberikan nafas hidup supaya bisa hidup kembali. Proses di dalam menghidupkan yang sudah mati, yang sudah kering dalam hidup kita. Jadi kita kan biasanya mau yang cepat-cepat aja, yang langsung-langsung saja. Ya Tuhan kasih nafas hidup, langsung hidup kembali. Ini sudah kering kerontang di depan, sudah sangat kering. Proses ya bisa kita lihat ulang kembali untuk kita ngerti. Ada urat dulu yang perlu Tuhan berikan, ada daging yang ditumbuhkan, ada kulit yang menutupi daging itu, baru ditiupkan nafas hidup. Dan sesudah itu hidup kembali. Tujuan itu untuk hidup kembali tulang yang kering. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tujuannya hanyalah supaya kita tahu Dia adalah Tuhan. Tuhan pulihkan hidup kita yang mati, yang sudah kering dalam hidup kita. Proses-proses yang Tuhan izinkan kita lewati di dalam memberikan kembali urat, daging, kulit, dan nafas hidup. Semuanya tujuannya hanya supaya kita mengetahui bahwa Dialah Tuhan. Dia sanggup melakukan yang tidak mungkin menurut kita. Supaya kita tinggikan Dia, kita muliakan Dia. Jangan andalkan ilmu pengetahuan kita, jangan andalkan kekuatan kita, jangan andalkan uang kita, jangan andalkan jabatan kita, tetapi kita hanya tahu Dialah Tuhan. Ayat 7. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Ini Yehezkiel teladan ketaatan yang luar biasa.
Dia nggak bilang, mana mungkin Tuhan, masa sih Tuhan pakai saya mau bicara ke tulang-tulang, mana mungkin deh, bagaimana caranya itu taruh lagi ini urat-urat, ada daging lagi, ada kulit, nggak mungkin lah Tuhan. Yeskel, tidak ada kata-kata yang keluar. Ayat 7 langsung, lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Mau ndak kita seperti itu? Kita terlalu seringnya masih bikin pertimbangan dulu. Tuhan bilang begini, kita, tapi bagaimana saya mau pergi, aduh siapa yang urus anakku, siapa yang mau masakkan ini, uangnya dari mana, aduh saya tidak biasa perjalanan jauh, banyak sekali yang kita bisa pertimbangkan dulu. Hari ini Tuhan mau kita tidak membuat pertimbangan-pertimbangan lagi. Kita siap seperti Yeskel berkata, ya Tuhan, aku melakukan apa yang kau perintahkan. Yehezkel langsung bernubuat. Dan segera sesudah aku bernubuat. Ini ada kata segera ya. Segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Ternyata setelah dia perintahkan bernubuat apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, dia saksikan langsung ada suara yang dia dengar berderak-derak dan tulang itu, coba kita bisa masuk seperti melihat film ini ceritanya Yehezkel. Kita ada di situ melihat itu tulang bergerak-gerak sendiri ya. Tulang bergerak satu ke sini, satu ke sana, karena ini udah banyak sekali, nggak tahu kepalanya di mana, kakinya di mana, tangannya di mana. Tapi ini saya percaya bahwa tulang yang punya tangan, yang punya kepala, yang punya kaki itu saling mencari. Jadi mungkin tetangga udah ditiup angin di sana atau nggak tahu bagaimana posisi mereka saat itu tulang-tulang ini, tapi berderak-derak suara yang didengar, tulang-tulang itu bertemu satu sama lain, dan tulang itu tidak ketemu yang salah, bukan kepalanya, tengkorak kepala yang satu ketemu tangan yang lain. Saya sangat percaya bahwa yang dipertemukan Tuhan itu adalah tulang-tulang yang tepat. Ayat 8. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Wow, proses kehidupan. Setelah berkumpul ini tulang-tulang semua membentuk seperti yang kita biasa lihat tengkorak berdiri ya, sudah lengkap kaki, tangan semua, tapi belum ada daging, belum ada urat semua. Dia diperlihatkan lagi. Dia amati itu bagaimana tulang-tulang berkumpul, bergerak dari satu tempat ke tempat lain, mencari kepalanya, mencari tubuhnya, lengket semua. Sementara dia amati, urat-urat mulai ada, daging mulai tumbuh, dan ada kulit yang menutupi. Sudah mulai berdiri, ada tubuh yang lengkap, tetapi belum ada nafas. Mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Ketaatan Yehezkel membawa mujizat. Tuhan membutuhkan orang-orang yang taat untuk dia melakukan mujizat. Dan Yehezkel melakukan itu. Kali ini Tuhan berfirman kepada dia untuk bernubuat kepada nafas hidup. Tadi bernubuat kepada tulang-tulang. Setelah bernubuat ke tulang-tulang, sudah dikumpulin semua, dikasih semua yang dibutuhkan tulang-tulang untuk hidup kembali. Sekarang Tuhan suruh Yehezkel untuk bernubuat kepada nafas hidup. Dan
harus berbicara kepada nafas hidup. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Dia melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Dia tidak bikin seperti yang dia mau. Dia tidak suka-suka gue. Yehezkiel melakukan tepat yang Tuhan perintahkan, dan akibat dari ketaatannya melakukan tepat seperti yang Tuhan bilang, nafas hidup itu pun dikumpulkan datang dari seluruh penjuru dan masuk ke dalam mereka. Lengkap sudah proses Tuhan membangkitkan tulang-tulang yang sudah amat kering itu berdiri dan hidup kembali. Nggak ada yang salah tempat ya. Tangan yang orang lebih tinggi nggak masuk di tangan orang yang kecil. Tubuhnya utuh kembali, dan di situ dikatakan mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Mungkin kita sudah pernah menjadi tulang yang amat kering dalam hidup kita. Banyak hal yang terjadi yang kita lewati dalam perjalanan hidup kita. Hari ini Tuhan mau datang berkata bahwa Dia sanggup untuk membangkitkan kita kembali. Dia sanggup untuk memberikan kembali urat-urat, memberikan daging, memberikan kulit, memberikan nafas hidup. Supaya apa? Kita semua berdiri menjadi satu tentara yang sangat besar. Kalau kita wanita-wanita yang mendengar hari ini bangkit menjadi wanita-wanita yang menjadi tentara yang sangat besar untuk memberitakan kebaikannya dalam hidup kita, untuk memberitakan kasih setianya dalam hidup kita. Dari kita yang menjadi tulang kering tidak ada arti lagi. Tuhan bisa hidupkan kita untuk mulut kita dipakai untuk menyapa orang dengan senyum, menyapa orang dengan baik-baik, untuk berbicara yang manis kepada orang lain, daripada membuat mulut kita menjadi pembunuh untuk orang lain. Tentara yang besar yang Tuhan pakai untuk kemuliaan bagi namanya, supaya orang akan mengetahui bahwa Dialah Tuhan. Berani hari ini kita tahu bahwa ada bagian kita bernubuat kepada bagian-bagian yang mati dalam hidup kita. Bernubuat kepada angin kehidupan, datang angin kehidupan yang mati dalam hidupku, yang mati dalam hidup keluargaku. Engkau sanggup bangkitkan kembali. Bangkitkan kami Tuhan menjadi tentara yang sangat besar untuk kemuliaan bagi namamu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bangkitkan di dalam hati kita semangat bahwa Tuhan, sekalipun mungkin dulu aku sudah mati, tidak ada harapan dalam hidupku, Engkau sanggup bangkitkan aku kembali hari ini untuk menjadi tentaramu yang besar, untuk berdiri bagi kerajaan sorga, untuk Engkau pakai menjadi alatmu di muka bumi ini. Sekecil apapun yang menjadi bagianku, sekecil apapun sebagai hamba, tetapi mau melakukannya dengan setia yang Tuhan percayakan kepada kita. Ayat 11, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Israel melihat diri sendiri sudah menjadi kering, pengharapannya sudah tidak ada, kami sudah hilang, kami sudah mati. Dalam hidup kita betapa banyaknya, seberapa banyak orang yang Tuhan bawa yang berkata, tidak ada lagi harapan dalam hidupku. Tidak ada harapan buat kehidupan rumah tanggaku. Tidak ada harapan buat anakku. Tidak ada harapan buat pekerjaanku. Tidak ada menurut penglihatannya. Atau bahkan kepada diri kita sendiri, Tuhan, tidak ada harapan untuk hidupku. Tidak ada harapan untuk suamiku, untuk anakku, untuk saudaraku, untuk orang tuaku. Firman ini datang hari ini untuk memberikan pengharapan. Perkatakan, jangan katakan saya sudah menjadi tulang, sudah kering, tidak ada harapan, saya sudah hilang. Perkatakan bahwa Tuhan sanggup bangkitkan dan hidupkan saya kembali. Ini ayat 12 katakan, oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka. Saat orang datang kepada kita atau diri kita sendiri yang sudah tidak ada harapan, berkatalah, berbicaralah kepada diri kita atau kepada orang lain itu, beginilah firman Tuhan. Sungguh
Aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Dan demikianlah firman Tuhan. Suatu firman yang luar biasa yang Tuhan bagikan kepada kita hari ini. Kita merasa sudah tinggal di dalam kuburan. Bangsa Israel sudah merasa di dalam kuburan. Sudah kering, kalau tulang sudah kering sudah mati. Kalau sudah dikubur tidak ada harapan lagi. Sudah hilang, gak diingat-ingat lagi. Mungkin sekali-sekali diingat, pergi dilihat kuburannya. Tetapi Tuhan mau datang hari ini. Aku buka kuburanmu, aku akan bangkitkan engkau. Dan aku akan membawa engkau ke tempat yang memang sudah aku siapkan untuk engkau. Aku akan bawa engkau kembali ke tanah Israel. Dan saat itu engkau akan mengetahui, akulah Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya yang sanggup untuk membuka kubur-kubur yang ada dalam hidup kita. Kuburan apa yang ada dalam hidup kita hari ini? Kita percaya Tuhan sanggup membuka, Tuhan sanggup untuk bangkitkan. Dan kita percaya rohnya akan diberikan kembali. Kemarin di Yehezkiel 36, kemarin dulu ya, sebelumnya kita sudah baca tentang aku akan memberikan hati yang baru, roh yang baru ke dalam batinmu. Dia akan memberikan yang sudah hilang dalam hidup kita. Dan Dia mau supaya kita hidup kembali untuk mengetahui bahwa Dialah Tuhan yang melakukan semuanya itu, Tuhan yang mengatakannya, dan Tuhan yang membuatnya. Tuhan kalau berfirman semuanya jadi, tidak ada firman-Nya yang gagal. Mari dengan kebangkitan Israel kita pun bangkit hari ini. Jangan tinggal terus di dalam keterpurukan kita, di dalam melihat apa yang kelihatan di depan mata kita. Yang kelihatan hanya sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu adalah yang kekal. Kita percaya bahwa itu firman Tuhan yang ada di dalam perjanjian baru. Bagaimana Tuhan membuka di Korintus bahwa yang kelihatan itu hanya sementara. 2 Korintus 4 ayat 18 ya, kalau saya nggak salah ingat. Kita lanjut kembali di perikop yang berikut. Kerajaan Israel dan Yehuda dipersatukan kembali. Jadi kita sudah tahu bahwa Israel dan Yehuda terpecah, terbagi dua, dan Tuhan bernubuat bahwa kerajaan Israel dan Yehuda akan dipersatukan kembali. Ayat 15, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai engkau anak manusia, ambillah sepotong papan dan tulislah di atasnya, untuk Yehuda dan orang-orang Israel yang bersekutu dengan dia. Kemudian ambillah papan yang lain dan tulis di atasnya, untuk Yusuf, papan Efraim, dan seluruh kaum Israel yang bersekutu dengan dia. Ini tindakan profetik yang Tuhan mau Yehezkiel lakukan dengan mengambil sepotong papan dan menulis di atasnya. Jadi papan untuk orang Yehuda dan papan untuk orang-orang Israel yang Tuhan mau Yehezkiel bikin untuk bisa dijadikan profetik untuk bersekutu lagi. Ayat yang ke-17, gabungkanlah keduanya menjadi satu papan, sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu. Dari dua papan digabungkan kembali. Bagaimana Tuhan rindu untuk mempersatukan kembali kerajaan Israel dan Yehuda. Maka kalau teman-teman sebangsamu bertanya kepadamu, tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami apa artinya ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Aku mengambil papan Yusuf yang dalam tangan Efraim beserta suku-suku Israel yang bersekutu dengan dia dan menggabungkannya dengan papan Yehuda, dan aku akan menjadikan mereka satu papan sehingga mereka menjadi satu dalam tanganku. Dalam tangan Tuhan dia rindu menyatukan Yehuda dan Israel kembali. Ayat 20, dan sedang engkau memegang papan-papan yang kau tulisi itu dalam tanganmu di hadapan mereka, katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa, kemana mereka pergi.
Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Tuhan sendiri yang berjanji akan mengumpulkan orang-orang Israel yang sudah terserak-serak kemana-mana. Dan Tuhan berkata, aku yang akan kumpulkan dari segala penjuru dan disatukan kembali di tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka dengan mana mereka berbuat dosa, dan mentahirkan mereka sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Tuhan yang akan menolong melepaskan dari segala penyelewengan dengan semua dosa-dosa yang dilakukan akan ditahirkan. Di Yehezkiel 36 kita sudah baca ayat 25, aku akan mencurahkan air jernih untuk mentahirkan segala dosa-dosamu, yang mentahirkan dari dewa-dewamu. Dan ini Tuhan ulang lagi di Yehezkiel 37 ayat 24, maka hambaku Daud akan menjadi rajanya dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Tidak banyak lagi gembala, satu gembala yang Tuhan percaya, yaitu nantinya Daud. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Betapa indahnya saat semua sudah di bawah satu gembala yang Tuhan pilih, hamba yang Tuhan sudah percaya, dan dia tulis di sini Daud. Bagaimana pembacaan sebelumnya, Tuhan mau memberikan kepercayaannya kepada hamba yang setia dan bijaksana. Dan Daud yang dituliskan di sini, hambaku Daud yang dipilih menjadi raja untuk menggembalakan semua umat Tuhan, dan mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Gak cuma 1-2 hari, tetapi terus menerus setia melakukan setiap ketetapan Tuhan dan menuruti peraturannya. Pasti betapa indahnya ya, hidup bersama-sama sebagai domba-domba, digembalakan satu gembala yang setia dan bijaksana. Semua domba-domba ikut peraturan, semua domba-domba lakukan ketetapan dengan setia. Wow, surga di bumi sebelum kembali ke surga yang benar ya. Kalau kita mau hidup di dalam satu keluarga, semua manut. Kalau ayah, suami, bapak, rumah tangga menuntun, semua ikut. Di dalam satu komunitas semua sama, bersatu hati, ngikutin aturan yang ada, ketetapan yang ada dengan setia. Dalam satu komunitas, di satu gereja dengan tuntunan Roh Kudus. Semuanya untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk topnya gerejaku, paling top gereja kami, juara 1 yang seperti ini. Bukan untuk menampilkan bendera masing-masing, paling terbaik pelayananku, paling top cara pendetaku. No, bukan itu. Supaya apa? Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11:36. Ayat 25, mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kejadianku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk hari ini. Kiranya Roh Kudus terus mengajari kita, mengajarkan kita kebenaran-kebenarannya, mengetahui apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita, supaya kita tidak menjadi binasa.
Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.